selamat malam Ononiha dan saudara-saudara seiman semua dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami malam ini lewat Suno Joaya 4. Suno Joaya adalah satu pelayanan rohani yang berkonsentrasi pada nyanyian rohani berbahasa Nias. Semangat pelayanan ini didorong oleh fakta bahwa orang Nias adalah kelompok masyarakat yang suka bernyanyi. Kemudian yang terpenting adalah nyanyian rohani berbahasa Nias telah menjadi media terbaik bagi orang Nias dalam mengungkapkan isi hati, mengekspresikan imannya kepada Tuhan. Dengan lagu-lagu ini orang Nias memulai perjalanan iman 156 tahun yang lalu. Dan hari ini pun dengan lagu-lagu yang sama kita masih menemukan dirinya sebagai orang yang beriman. Di samping itu, harus diakui juga bahwa nyanyian rohani berbahasa Nias ikut berkontribusi dalam melestarikan bahasa Nias di tengah gempur bahasa-bahasa asing. Dengan masih menyanyikan lagu-lagu berbahasa Nias itu menjadi harapan dalam mempertahankan keberadaan bahasa Nias selama beberapa generasi ke depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Suno Joaya 4 kali ini terasa istimewa oleh karena memadukan 3 aspek nyanyian rohani berbahasa Nias, panggilan terhadap gereja Ononiha untuk terlibat dalam misiode, dan kepedulian sosial akan situasi pandemi. Baiklah, mari kita segera mengikuti Suno Joaya 4 ini. Tuhan Yesus memberkati. Kepulauan Nias terdiri dari 132 gugusan pulau. Berada sekitar 125 km dari garis pantai barat Sumatera. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanya hamparan Samudra Hindia. Kepulauan Nias dihuni oleh mayoritas suku yang menamakan dirinya Ononiha. Selama berabad-abad, Ononiha pernah hidup dalam masa-masa gelap. Penyembahan patung dan roh nenek moyang memperbudak mereka. Pengorbanan kepala manusia yang dikenal dengan istilah bini merupakan bagian dari ritual paling sakral mereka. Perang antar kampung setiap saat bisa berkecamuk. Hampir tidak ada harapan bagi suku ini untuk menjadi lebih baik. Namun kasih Tuhan berbicara lain. Ia memanggil Ononiha keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Panggilannya sangat unik. Ia menuntun hambanya, Deninger, ke Pulau Nias. Pada hari Rabu, 27 September 1865, kira-kira pukul 9 pagi, kapal kayu yang ditumpangi Deninger bersandar di pelabuhan Gunung Sitoli. Tibanya misionaris ini menandai tonggak sejarah baru dalam perjalanan spiritual Ononiha, dan momentum ini diperingati sebagai awal masuknya Injil ke Pulau Nias. Samati turiai
mati Yesus fawawe fangori fi faduhu yomo bazare Beyata gendauge sebuah tetengafe me tema ho bawa aurime Dozihani hazamati hale-halewe Ehani amoni jango odege Mi fahami hage babon sila sehi fala sendawa ngorifi kelobalangi Kasih Tuhan demikian hebat bagi Ononia. Ia menggerakkan pimpinan RMG di Jerman untuk mengutus para misionaris lainnya melayani suku Nias. Di antaranya J.W. Thomas, Frederick Kramer, Sunderman, Fer, Lageman, Rabenek, Boruta, dan masih banyak lagi misionaris Kristus yang memberi hidup mereka melayani Ononia. Di Kepulauan Batu, jending misi Belanda yaitu Lutherse Zending Synodschap mengutus Johannes Kersten, C.W. Freckensmith, P. Lanwer, dan lain-lain. Pelayanan misi hamba-hamba Tuhan ini bermuara pada pertobatan suku Nias. Gelombang kebangunan rohani terjadi. Tentang ini, salah seorang misionaris mengomentarinya demikian: takut akan Tuhan sedang melewati pulau kami. Muara dari semua karya misi ini, yaitu Pulau Nias menjadi salah satu kantong kekristenan di Indonesia. Dan munculnya keberadaan gereja-gereja yang berlatar belakang Nias, seperti AFY pada tahun 1925, BNKP pada tahun 1936, Amin pada tahun 1946, ONKP pada tahun 1952, BKPN pada tahun 1994, dan GNKP Indonesia pada tahun 1995. Masih banyak gereja-gereja yang lain, dan ini adalah buah pelayanan dari para misionaris. me fa
soroi dede usuno iya lemamana babanune do soroi dede usuno iya lemamana ululu fefu maurigu amaterawa keriso Yesu usuno iya sile aitu mesolo masih iya kegu bamanu dedo soroi dede usuno iya lemamana bamanu dedo soroi dede usuno iya lemamana Sobua-bua kedendrao mefauridu Yesu Keriso Yawa banefa ihelido fatola meito bazorugo bamanu dedo soroi dede usuno iya lemamana bamanu dedo soroi dede usuno iya lemamana ululu fefu maurigu amaterawa keriso Yesu usuno iya sile aitu mesolo masih iya kegu bamanu dedo soroi dede usuno iya lemamana 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 usuno iya lemamana Aku gereja. Kini usiaku 156 tahun. Anak-anakku ada di mana-mana. Ratusan ribu tersebar di banyak tempat. Aku bangga dengan diriku. Engkau mengaku gereja, namun engkau tidak mau diutus. Engkau terlalu sibuk dengan dirimu sendiri. Engkau merasa tahun-tahunmu sudah banyak, namun engkau belum juga dewasa. Engkau mengklaim banyak anak, namun mereka semakin meninggalkanmu. Engkau bangga, seharusnya engkau malu dengan keadaanmu. Apa yang salah denganmu? Apa Tuhan? Engkau lahir dari
misi, maka seharusnya engkau hidup di dalam misi. Engkau harus pergi keluar dari tembok-tembok gereja. Engkau harus menggembalakan domba-dombaku yang kupercayakan kepadamu. Dan engkau juga harus pergi keluar mencari mereka yang masih hilang. Mi aine fefu samati O eda romali Yesu Lebai ro walau si sehi hafango masih eawe ha Yesus jinruhu sile farei kheda solo heta ngada fa bơi elu bawanandai ke Yesus janolong lesabai ro Yesu letane bawanandai ke Yesus janolong lesabai ro Yesu letane bi aine fefu samati o edaro mali Yesu lebai ro walau si sehi hafango masih eawe ha Yesus jinruhu sile farei kheda solo heta ngada fa bơi elu bawanandai ke Yesus janolong lesabai ro Yesu letane bawanandai ke Yesus janolong lesabai ro Yesu letane bawanandai ke Yesus janolong lesabai ro Yesu letane bawanandai ke Yesus janolong
Lesabai roh Yesu letane Lesabai roh Yesu letane Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dari Jemaat BKPN. Senantiasa saya berharap Bapak Ibu dalam lindungan daripada Allah Tritunggal. Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita mau merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, pada saat ini kami akan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang boleh menuntun kami ketika kami membaca firman-Mu ini, kami boleh disadarkan bahwa inilah Engkau berbicara kepada kami secara langsung. Dan setelah firman-Mu dibacakan, setelah firman-Mu kami baca Tuhan, biarlah firman-Mu ini akan dipaparkan oleh hamba-Mu ini. Engkau yang menyertai juga hamba-Mu dalam memaparkan akan prinsip-prinsip kebenaran pada firman-Mu. Sehingga kami semua boleh bertumbuh sebagai gereja Tuhan, khususnya dalam menyikapi menjadi gereja yang peka di dalam situasi yang tidak nyaman seperti ini, dalam kondisi pandemi seperti ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara, saya akan membaca satu bagian firman Tuhan. Jikalau Bapak Ibu juga membawa Alkitab, Bapak Ibu bisa membaca bersama-sama dengan saya. Saya akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, ayat 19 sampai yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka ini kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit oleh kuasa roh, ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkan kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia kita yang memberikan diri kita untuk taat melakukan setiap firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada bagian ini menarik sekali apa yang kita baca tentang gereja di Antioquia. Ada beberapa hal menarik yang bisa kita lihat di dalam kehidupan mereka, saudara. Kalau kita lihat secara garis besar, itu mereka boleh menjadi Kristen karena apa? Karena ada jemaat-jemaat yang setelah dikatakan di ayat yang ke-19, setelah penganiayaan Stefanus dihukum mati, maka banyak jemaat yang tersebar ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Nah, tetapi mereka ini masih memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Sedangkan di Antioquia ada begitu banyak juga orang Yunani.
Kemudian dikatakan di sini, ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia. Nah, mereka kemudian memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani di sana, dan mereka, orang-orang tersebut boleh percaya kepada Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dan ayat 21 dikatakan, karena tangan Tuhan menyertai pekabaran Injil mereka, maka begitu banyak orang percaya di Antiokhia. Dan setelah itu, kemudian gereja Yerusalem sebagai pusat pada saat itu dengar, di Antiokhia ada banyak nih orang bertobat. Maka mereka mengutus Barnabas untuk apa? Untuk mengecek, benar nggak sih yang terjadi di Antiokhia itu? Apa yang sedang terjadi dan bagaimana kondisi orang-orang yang petobat-petobat baru di sana? Barnabas pun dikatakan pergi ke Antiokhia dan dia bersuka cita. Dia melihat akan kehidupan daripada jemaat mula-mula di Antiokhia. Dan kemudian Barnabas melihat apa yang dibutuhkan lagi ya di sini. Mereka butuh diajarkan, karena di sini banyak orang-orang Yunani yang kemudian percaya pada Kristus. Ini perlu nih orang-orang yang memahami akan pola pikir Yunani dan untuk mengajarkan Kristus kepada mereka. Maka dikatakan ayat yang ke-25, Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari apa? Saulus ya, yang nantinya berubah nama menjadi Paulus. Saulus untuk apa? Untuk datang ke Antiokhia untuk bersama-sama melayani, mengajar kepada orang-orang ini. Suatu pengajaran yang Barnabas lihat, jemaat mula-mula ini membutuhkan pengajaran untuk mereka mengerti lagi tentang Yesus Kristus. Baru setelah itu kemudian dikatakan datang beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia dan memberitakan bahwa akan ada kelaparan, penderitaan kelaparan. Maka di sini dikatakan respon daripada jemaat Antiokhia, mereka langsung di sini dalam bahasanya itu langsung melakukan diakonia, pelayanan sosial, langsung melakukan tindakan melayani. Saudara, menarik sekali, kita lihat ada penginjilan pertama, ada pengajaran diberikan pada mereka, dan ada pelayanan sosial. Dan ketiga hal ini, itu tidak bisa dipisahkan daripada kehidupan gereja. Karena ini yang terjadi kepada jemaat di Antiokhia. Dan kalau kita lihat kondisi sekarang, ketiga hal ini itu bisa tercermin di dalam apa? Pekabaran Injil, dalam kesaksian, marturia. Di dalam perkumpulan bersama-sama bersekutu belajar akan firman Tuhan di dalam koinonia. Dan di dalam melayani, pelayanan kasih, yaitu apa? Diakonia. Bukankah ini juga yang menjadi pola pelayanan daripada BKPN, saudara-saudara? Saya mencoba membaca dari beberapa sumber tentang gereja ini, dan pola pelayanan dikatakan itu untuk melayani manusia seutuhnya yang tercermin lewat pelayanan-pelayanan di dalam ketiga hal ini. Saudara, berarti gereja BKPN telah berusaha untuk mewujudkan gereja yang melayani secara holistik di dalam kesaksian Injil, di dalam pengajaran Injil, dan di dalam pelayanan kasih. Tapi saya bertanya-tanya, memikirkan tentang jemaat Antiokhia. Kok mereka bisa percaya kepada Injil Kristus ya? Kenapa mereka percaya? Apakah karena langsung diberitakan orang datang, percaya pada Injil Kristus, kemudian mereka langsung percaya? Atau ada hal lain yang membuat mereka melihat kehidupan daripada jemaat sehingga mereka boleh percaya kepada Kristus? Menarik karena apa juga? Karena di ayat 26 dikatakan di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Kenapa disebut Kristen? Jadi saudara, di Antiokhia itu kan merupakan kota yang besar, yang dimana itu ada begitu banyak kelompok-kelompok politik di sana. Maka setiap kelompok itu kan memiliki pemimpin. Dan pemimpin itu memiliki pengikut-pengikut. Nah, pengikut-pengikut inilah yang disebut sesuai dengan nama pemimpinnya. Maka ada sekelompok orang yang mereka lihat, ini ada kelompok baru nih. Kelompok baru yang kehidupan mereka itu kok mengikuti akan kehidupan dari pemimpin mereka. Pemimpin mereka siapa? Pemimpin mereka itu adalah Yesus Kristus. Maka kita sebut mereka adalah orang-orang yang mengikuti hidup Kristus. Maka disebut Kristen. Berarti saudara, kenapa orang-orang jemaat mula-mula di Antiokhia disebut Kristen? Karena jemaat mula-mula ini menunjukkan cara hidup Kristus. Berarti, kenapa para orang-orang Yunani ini banyak kemudian percaya kepada Kristus? Karena mereka melihat cara hidup daripada jemaat di Antiokhia. Cara hidup yang seperti apa? Saudara, Kisah Rasul ternyata telah memberikan beberapa petunjuk kepada kita tentang cara hidup daripada jemaat mula-mula. Dari Kisah Rasul pasal 2 dikatakan seperti ini. Ada suatu cara hidup yang terlihat secara sosial.
Ayat ke-44 dari pasal 2. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, ternyata ini yang menjadi cara hidup sosial yang terlihat nyata. Karena ada juga cara hidup lain yang kemudian di mana jemaat berkumpul. Kalau kita lihat pasal 2 ayat yang ke-46, mereka bertekun dan dengan sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Itu kan adalah suatu cara hidup di antara para jemaat Tuhan ketika mereka beribadah. Tetapi ada cara hidup lain yang mereka terlihat secara sosial, yaitu apa? Mereka membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka berbuat baik, berdermah, dermawan, melakukan pelayanan kasih bukan hanya ke dalam jemaat, tetapi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itulah yang kemudian menarik hati daripada orang-orang lain yang melihat, loh, kita kan dalam kondisi kesulitan, kondisi kesusahan semuanya. Tetapi kenapa ada orang-orang, sekelompok orang ini, itu mau memperhatikan kebutuhan banyak orang? Wah, siapa mereka? Oh, mereka pengikut Yesus Kristus. Merekalah itu orang-orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam pasal yang keempat juga diceritakan tentang cara hidup jemaat mula-mula. Pasal 4 ayat yang ke-34. Dikatakan di sini, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan dengan setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi yang mereka lakukan, yaitu mereka yang memiliki akan kepemilikan tanah dan sebagainya, mereka menjualnya untuk apa? Untuk membagi-bagikan. Untuk membagi-bagikan kepada banyak orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, ini menjadi suatu kegirangan bagi jemaat mula-mula. Jadi ini seperti menjadi suatu pola kehidupan yang nanti kita lihat kan di dalam pasal yang ke-11, yaitu bahwa mereka kemudian mengumpulkan lagi dana untuk memberikan bantuan kepada jemaat Yerusalem, jemaat di Yudea untuk kehidupan mereka. Berarti ini sudah menjadi suatu ciri khas, suatu kehidupan menjadi jemaat yang peka, yang tanggap akan situasi yang terjadi. Saudara-saudara, sehingga mereka ketika mereka mengabarkan Injil, orang-orang itu percaya kepada Kristus. Karena apa? Lewat pelayanan yang telah mereka rasakan, lewat kesaksian hidup daripada jemaat mula-mula. Sehingga, saudara, ketika di sini dikatakan, ketika mereka percaya, setelah itu mereka kemudian diajarkan tentang Yesus Kristus, dan kemudian mereka kembali hidup sebagai mengikuti teladan Kristus, berarti penginjilan, pengajaran, pelayanan, itu suatu tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Itu tiga hal yang menjadi satu, yang perlu dikerjakan di dalam kehidupan bergereja, saudara. Saudara, menarik sekali kehidupan daripada jemaat mula-mula ini, itu diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam pasal yang ke-15 dari surat Roma. Roma 15 ayat yang pertama, Rasul Paulus mengatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Dan ayat yang kedua dikatakan seperti ini, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Rasul Paulus mengingatkan juga dalam Roma 15 ayat 1, bahwa kita yang kuat, kalau kita yang berkelebihan, bukan untuk kesenangan kita, tetapi untuk juga membantu orang lain, supaya mereka pun tidak berkekurangan. Apalagi jemaat mula-mula di dalam kondisi yang mereka kekurangan, banyak yang kekurangan, sehingga mereka saling membantu satu dengan yang lain, yang kuat menanggung yang lemah. Prinsip ini juga yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Di dalam 2 Korintus, saudara-saudara, pasal yang ke-8, 2 Korintus pasal yang ke-8 dikatakan seperti ini. Ini berbicara dalam konteks pelayanan kasih dari jemaat-jemaat Makedonia, yang Paulus lihat, wah, mereka itu berusaha membantu jemaat-jemaat lain yang dalam kekurangan. Maka Paulus melihat ini sebagai suatu contoh yang baik untuk mengingatkan kepada jemaat Korintus, supaya ikutilah teladan jemaat Makedonia. Kenapa? Di ayat yang ke-13-14 dari pasal 8, 2 Korintus 8 ayat 13-14, dikatakan seperti ini.
Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jadi Paulus mengatakan di sini bahwa saling membantu, yang kuat membantu yang lemah, bukan supaya yang lemah itu kegirangan. Wah, ada bantuan, ada bantuan. Enggak. Dan kemudian nanti yang kuat itu merasa, aduh, saya capek-capek bekerja, tetapi kemudian cuma suruh ngasih-ngasih ke orang lain dan mereka happy, saya bekerja dong. Enggak. Paulus mengatakan ada satu kata kunci, supaya terjadi keseimbangan. Supaya terjadi keseimbangan. Jadi saudara, prinsip yang menarik yang diperlihatkan daripada cara hidup jemaat mula-mula. Dan kalau kita balik ke Antioquia, yaitu bahwa mereka boleh melihat suatu cara hidup Kristen, yaitu mengikut Kristus. Cara hidup yang hidup seperti Kristus. Dan ini ditekankan sekali lagi, saya bacakan di dalam 2 Korintus 8. Paulus ajarkan tentang Kristus. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu telah menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Paulus mengajarkan contoh kita lah contoh Kristus, yang dimana dalam segala kekayaannya dia berikan kepada kita ini. Sehingga dia yang kaya itu boleh membawa kita ini yang miskin itu kemudian berkelimpahan di dalam Kristus. Kita itu dikatakan menjadi kaya oleh karena kemiskinan Kristus. Jadi Kristus telah memberikan contoh. Nah, contoh hidup Kristus inilah yang kemudian diteladani oleh jemaat mula-mula. Mereka mengikuti Kristus yang memberi. Maka jemaat pun menjadi jemaat yang sukacita itu memberi. Mendapat keseimbangan. Sehingga mereka melihat pelayanan di sekitar mereka secara sosial. Ada orang-orang berkekurangan, mereka bantu. Mereka jual tanah mereka sehingga orang-orang lain lihat. Wih, orang-orang itu berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Tetapi ini ke orang-orang Kristen, karena di Antioquia berarti banyak orang Kristen yang juga cukup kaya akhirnya ya. Mereka menjual tanah mereka untuk apa? Untuk kemudian membagi-bagikannya secara pelayanan sosial. Itulah yang kemudian menarik hati banyak orang. Karena ada satu cara hidup yang ditunjukkan oleh orang-orang Kristen. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini kita bisa melihat bahwa lewat penginjilan, lewat pengajaran, yaitu pengajaran tentang kasih Kristus, Kristus yang telah memberi, dan kemudian inilah yang mereka ikuti pengajaran ini, sehingga mereka pun melakukan pelayanan sosial. Marturia, koinonia, dan diakonia menjadi satu kesatuan, landasan untuk melayani manusia secara utuh. Saudara-saudara, pelayanan gereja pada masa sekarang, di masa pandemi ini, bagaimana gereja bisa melihat bukan cuma kepada diri sendiri, tapi juga melihat pelayanan sosial. Pelayanan yang ada. Gereja menderita, iya. Tapi gereja juga tetap membantu orang lain. Supaya sama-sama boleh memiliki kecukupan. Menarik sekali saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat kepada bagian firman Tuhan saat ini, itu gereja Tuhan, selain mereka mempraktekkan keutuhan daripada penginjilan, pengajaran pelayanan, selain mereka mempraktekkan 3 hal ini, ternyata saudara menarik sekali ketika dikatakan ayat 27. Ketika datang beberapa nabi dari Yerusalem, ya, gereja-gereja Yerusalem datang ke Antioquia, kemudian seorang nabi bernama Agabus itu oleh kuasa roh mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Dan jangan salah, jemaat-jemaat itu sudah mengalami sebenarnya kelaparan karena mereka pun persekusi ya oleh orang Romawi, dianiaya bahkan, sehingga mereka pun menderita secara ekonomi, secara finansial, mereka pun memiliki kebutuhan. Bahkan bukan cuma itu, ternyata pandemi juga, pandemi ini dikatakan kelaparan sebagai suatu pandemi karena apa? Mencakup seluruh dunia. Seluruh dunia pada saat itu. Sehingga ini menjadi suatu kondisi yang sama sebenarnya dengan kondisi sekarang. Gereja di tengah pandemi. Apa respons gereja? Sedang menarik sekali jemaat mula-mula di Antioquia. Respons mereka apa? Respons mereka ketika mendengar hal itu, ayat 29, langsung memutuskan untuk apa? Untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai kemampuan masing-masing. Bukan kelebihan, bukan maksain, tidak, tapi sesuai kemampuan masing-masing untuk membantu yang lain. Membantu yang lain.
Berarti di sini, saudara, menarik sekali. Mereka baru diajarkan, baru diberikan pengajaran. Ketika pandemi datang, ketika bencana datang, mereka kemudian tidak bertanya, pandemi ini dari mana? Apakah dari Tuhan? Ataukah karena dosa kita? Atau apa? Mereka tidak memperdebatkan secara teologis soal pandemi yang terjadi. Yang mereka lakukan, mereka menjadi gereja yang tanggap. Ketika mereka melihat pandemi terjadi, ketika melihat bencana terjadi, gereja menjadi gereja yang tanggap. Mereka langsung bersekutu, mengumpulkan bantuan. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Kita bantu kepada mungkin rekan-rekan kita, sesama kita yang sedang membutuhkan, bahkan juga secara sosial yang membutuhkan. Gereja langsung menjadi gereja yang cepat tanggap, bukan cepat berdebat secara teologis. Dari mana pandemi ini? Dari mana COVID ini? Apa yang terjadi? Apa karena dosa kita atau karena dari Tuhan? Bukan itu yang diperdebatkan gereja. Gereja perdebatkan apa yang bisa kita lakukan secara sosial. Saudara, menarik sekali. Inilah yang gereja di Antioquia lakukan. Mereka langsung tanggap secara sosial dan mereka berikan bantuan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya percaya pekabaran Injil yang pertama terjadi di Nias, yang dibawa pada tahun 1865 oleh Ernest Ludwig Deminger, saudara, itu tepatnya pada 27 September 1865, bukan tanpa membawa diri di dalam resiko. Ingat, beberapa waktu sebelumnya, Ludwig itu telah diutus oleh Badan Misi Pelayanan Protestan untuk melayani di Kalimantan pada awalnya. Tetapi mereka beresiko di sana karena apa? Karena kemudian menghadapi tantangan penolakan dari masyarakat lokal. Kemudian mereka pergi, mereka mau ke Tanah Batak, tetapi sampai di Padang, istri daripada Ernest ini sakit, sehingga mereka harus tinggal di Padang. Resiko lagi tentang kesehatan daripada istrinya. Tetapi di Padang itulah dia berteman dengan para perantau dari Nias, dan kemudian dari situ dia terbeban untuk ke Nias, dan jadilah pada 1865 bersama keluarga dia pergi ke Nias. Saudara, Injil masuk ke Nias bukan tanpa resiko. Ernest telah membuka jalan dengan segala resiko-resiko yang ada untuk dia pergi mengabarkan Injil. Dan kemudian juga di tahun 1883, lewat sumber yang saya dapatkan, itu J.W. Thomas, inilah yang pertama kali membawa Injil ke Nias Selatan, penginjilan ke sana. Yang kemudian terus boleh melayani di sana, dan pada akhirnya dari Nias Selatan ini juga, bukan saudara-saudara, kemudian pada 17 Mei 1994, lahirlah Banua Kriso Protestan Nias, BKPN. Saudara, menarik sekali bahwa gereja tidak bisa tanpa resiko. Gereja akan selalu ada dalam posisi resiko. Sejarah pekabaran Injil yang kita ingat pada tahun ini 156 tahun Injil masuk ke tanah Nias. Itu bukan tanpa resiko. Tapi gereja menempatkan diri, orang-orang Kristen, untuk mengabarkan Injil, mereka menempatkan diri dalam resiko. Nah, gereja saat ini, BKPN pada saat ini, di dalam situasi pandemi, ada banyak resiko. Apa yang akan gereja lakukan? Gereja Antioquia telah melakukan. Mereka tidak sibuk untuk kemudian memperdebatkan secara teologis. Kira-kira kalau kita bantu nanti, apa yang terjadi dengan iman kita? Nanti orang lain ketika kalau kita bantu, nanti mereka bertanya-tanya, mereka curiga lagi kepada kita. Kita akan disusahkan lagi sebagai ini, nanti seperti ini, dan seperti itu. Wah, akhirnya gereja hanya sibuk dengan perdebatan-perdebatan teologis, tapi tidak mengambil langkah langkah diakonia. Jemaat diakonia, jemaat Antioquia menunjukkan, mereka langsung menunjukkan cara hidup Kristus, melakukan pelayanan kasih. Saudara-saudara, gereja saat ini pun menderita di dalam pandemi ini. Tetapi, Paulus mengatakan, mari kita yang Tuhan berikan kecukupan, kita juga saling mencukupi satu dengan yang lain. Karena kita, gereja, memang harus di dalam posisi beresiko. Maukah BKPN mengambil resiko? Menjadi gereja yang menunjukkan kehidupan Kristus di tengah-tengah jemaat yang secara sosial itu sedang menderita. Bukan hanya gereja yang menderita, tapi jemaat, masyarakat secara sosial menderita. Maukah BKPN
dalam pola pelayanan yang tercatat sebagai pelayanan yang melayani manusia seutuhnya. Maukah BKPN menunjukkan hal ini? Sekalipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi juga yang menderita, gereja yang menderita, tapi gereja juga yang mau tetap peka, cepat tanggap kepada kebutuhan sosial. Dengan demikian, maka BKPN menunjukkan bahwa Injil yang diberitakan bukan hanya Injil untuk perdebatan teologis, tapi Injil yang terwujud nyata secara sosial. Dan biarlah orang-orang boleh melihat kehidupan Kristus daripada jemaat-jemaat BKPN yang ada. Mari jemaat Tuhan di BKPN, sekalipun kita menderita dalam pandemi, tapi tunjukkanlah cara hidup Kristus di tengah-tengah masyarakat yang ada. Bagikan kepada mereka pelayanan sosial, sehingga mereka boleh melihat Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu, dari jemaat-jemaat di Antioquia kami boleh belajar bahwa gereja harus senantiasa berada dalam posisi penuh resiko. Dan dalam penuh resiko ini, gereja yang mungkin juga turut menderita dalam kondisi pandemi, tetapi gereja juga yang mau berbagian dalam pelayanan sosial. Tuhan, kami tahu Engkau berikan kepada kami juga kecukupan. Tapi biarlah kecukupan yang Engkau berikan pada kami juga boleh mencukupkan orang lain sehingga boleh terjadi keseimbangan. Pakai kami untuk boleh melayani dalam pelayanan sosial. Pakai BKPN juga Tuhan, senantiasa sehingga boleh melayani. Bukan hanya jemaat-jemaat di dalam gereja, tetapi juga masyarakat yang ada. Sehingga gereja-Mu ini Tuhan, boleh menjadi gereja yang menunjukkan pola hidup Kristus. Pelayanan sosial boleh ditunjukkan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh mewujudkan pola pelayanan yang ada, yaitu melayani manusia seutuhnya. Pimpin ya Tuhan senantiasa daripada para pemimpin-pemimpin jemaat di BKPN, sehingga mereka boleh menjadi teladan-teladan yang baik, membawa jemaat BKPN untuk menjadi jemaat-jemaat juga yang bermisi lewat pelayanan sosial yang ada. Terima kasih, ini doa kami. Demi nama Kristus Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Soaya romo be algu bawangan regu na kau nini hafefu kau ni sahegu Yesus
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur malam hari ini kita boleh menyaksikan lagu-lagu pujian dalam bahasa Nias yang dipersembahkan oleh Suno Joaya 4 dari BKPN Jakarta. Dan ini juga sekaligus di dalam momen di mana kita mensyukuri karya dan pekerjaan Tuhan. Di dalam 156 tahun, Tuhan telah mengunjungi Nias melalui para misionaris-misionaris. Dan malam hari ini kita akan berdoa syafaat menyerahkan kesatuan kita sebagai gereja-gereja yang ada di Nias dan juga komunitas orang-orang Nias yang ada di berbagai tempat di seluruh wilayah Indonesia. Mari kita menyatukan hati kita sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita dengarkan, bahwa apapun yang kita lakukan, mari kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberkati kami pada malam hari yang begitu penting dan bersejarah ini. Kami anak-anakmu komunitas BKPN Jakarta bersama dengan Panitia Suno Joaya 4 boleh menyelenggarakan satu persembahan pujian-pujian dalam bahasa daerah Nias kepada Tuhan. Dan ini menjadi sebuah refleksi karya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang telah Engkau kerjakan di dalam diri kami, dalam hidup kami, bersama-sama dengan gereja-gereja yang ada di Tanah Nihat dan juga komunitas orang Nias yang ada di berbagai tempat di seluruh wilayah Indonesia. Bapa di surga, kami bersyukur untuk acara ini. Ini sebuah anugerah Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kiranya setiap kami boleh menikmatinya dengan satu penghayatan. Karena Tuhan telah menyelamatkan kami. Karena Tuhan telah memberkati kami. Maka Engkau memanggil kami juga untuk menjadi berkat secara penuh kepada komunitas-komunitas yang kami temui dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mempersembahkan diri kami kepada Tuhan sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja-gereja Tuhan yang berlatar belakang khususnya dari gereja-gereja Nias, baik yang ada di Nias sana maupun juga yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Kami mohon kuasa Tuhan, Roh Kudus yang bekerja dengan caramu sendiri, bagaimana Engkau mempersatukan kami ya Tuhan. Lembaga-lembaga misi yang saat ini sedang bekerja sama dengan gereja-gereja, sinode-sinode gereja yang ada di berbagai wilayah di daerah Nias. Kami mohon kiranya Tuhan pakai itu ya Tuhan, untuk membawa hati kami kepada Tuhan, yang akhirnya menangkap kerinduan dan beban Tuhan, kerinduan dan visi Tuhan, untuk bisa memperkenalkan Injil Kristus dialami untuk mentransformasi kehidupan kami sebagai orang-orang Nias. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada kekuatan ketika kami melihat kepada diri kami sendiri, yang selalu berorientasi kepada diri kami, kepada organisasi gereja kami, kepada denominasi kami, atau ajaran-ajaran kami. Tetapi sungguh Engkau menginginkan supaya kami yang telah ditebus oleh Yesus Kristus dipanggil untuk mempersembahkan hidup kami dan seluruh karunia-karunia kami melayani Engkau selagi kami hidup. Oleh karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, anugerahkan kami kesatuan hati, anugerahkan kami kesatuan visi, anugerahkan kami kesatuan beban dan karunia-karunia untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga melalui kami yang kecil ini, Engkau akan memakai kami Tuhan, menjadi saluran berkat bagi gereja-gereja yang ada di lingkungan masyarakat Nias, bahkan bagi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 yang kami tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Tetapi biarlah Tuhan kondisi ini membuat kami semakin menggunakan kesempatan untuk menyatakan siapakah Kristus yang kami kenal, siapakah Kristus yang kami alami, siapakah Kristus yang telah memberkati kami, untuk membuat hidup kami tetap kuat dan berpengharapan bahwa di saat-saat menderita seperti ini, kami menyaksikan dan kami melihat Tuhan juga sedang ada bersama-sama dengan kami. Sehingga kami tidak dikuasai oleh ketakutan, kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran, keputusasaan,
tetapi kami dikuasai oleh semangat mengasihi, sebagaimana Tuhan mengasihi manusia-manusia ciptaan. Oleh karena itu pada malam hari ini, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya melalui kami ya Tuhan, Engkau pakai kami untuk melakukan pelayanan holistik, di mana kami mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, untuk membina mereka, untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang semakin dalam, dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sosial mereka. Tuhan, ini visi yang besar, ini misi yang besar, yang tidak mungkin terjadi jikalau kami berjuang sendiri-sendiri. Oleh karena itu kami memohon kepadamu, anugerahkan kami kesatuan hati, anugerahkan kami kesehatian, anugerahkan kami kerjasama yang baik, supaya di masa-masa yang akan datang, baik di lingkungan sinode dengan gereja-gereja yang ada di bawahannya, maupun juga di dalam komunitas-komunitas orang-orang Nias yang ada di berbagai tempat. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus bekerja dengan cara-Mu, membangkitkan kehidupan kami secara rohani untuk melihat dunia ini, dunia di mana Engkau telah memanggil kami untuk bersaksi dan hidup di dalamnya. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini. Kami berdoa satu perubahan. Biarlah apa yang kami nikmati saat ini, kemajuan secara rohani, keterlibatan sosial masyarakat, kami terus melakukannya dengan sukacita sebagai buah-buah Injil, buah-buah kerohanian yang kami alami. Tetapi jika kami hanya melihat kepada kepentingan kami sendiri, tetapi jika kami melihat hanya kepada organisasi kami sendiri, Tuhan tolonglah kami supaya sanggup membuka mata kami, bahwa kami melihat di luar sana ada banyak manusia-manusia ciptaan Tuhan yang sedang menderita dan menantikan uluran tangan Tuhan melalui tangan-tangan kami yang kecil ini. Oleh karena itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas, cara-Mu yang tidak terbatas, bekerjalah di dalam hati kami. Ini kerinduan kami yang terdalam ya Tuhan. Supaya ini menjadi sebuah persembahan kami kepadamu, ucapan syukur kami kepadamu, di dalam memperingati 156 tahun Injil telah masuk ke daerah Nias. Tuhan telah membangun generasi yang tadinya hidup menyembah kepada berhala, tetapi akhirnya berpaling kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hingga kami saat ini, generasi ke generasi, boleh menikmati buah-buah daripada Injil itu sendiri. Dan kami percaya, itu bukan karena pekerjaan manusia, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan manusia sekecil apapun, tetapi Engkau pakai mereka untuk bersaksi. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk belas kasihan-Mu yang boleh Engkau nyatakan bagi bangsa dan negara kami. Pandemi COVID-19 dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi sebuah penurunan yang semakin sedikit, semakin besar Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki keleluasaan untuk bisa beraktivitas. Tetapi kami terus mohon hikmat Tuhan, supaya protokol kesehatan kami tetap lakukan, dan bagian usaha-usaha kami sebagai manusia juga kami harus melakukannya. Terutama kami anak-anak Tuhan di berbagai tempat. Kami boleh menjaga diri, boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tetapi di atas semuanya itu kami mohon, kiranya jika Tuhan berkenan, biarlah pandemi ini dalam waktu yang tidak terlalu lama akan berlalu juga oleh karena kuasa Tuhan. Sehingga pekerjaan misi kami di tengah-tengah dunia ini, kami bisa mengerjakannya lebih efektif lagi. Tetapi jika Tuhan masih izinkan pandemi ini berlangsung, kiranya Tuhan berikan kami hikmat, tetap mengelola hidup kami, mengelola organisasi pelayanan kami, untuk tetap berperan, membiarkan sarana-sarana yang terbatas itu, Tuhan, Engkau dikenal melalui kami dan melalui pelayanan kami. Terima kasih, berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, dan berkati semua pihak yang telah terlibat di dalam meminimalisir dampak daripada COVID-19 ini. Kiranya ini terus akan terjadi. Tuhan, akhirnya kami berdoa, Tuhan memberkati seluruh pengelola Sunojo Ayah 4 ini. Panitia, kami berdoa untuk Pendeta Novelman yang menggembalakan, mengarahkan, memberikan hati semaksimal mungkin bersama dengan majelis
untuk mendampingi para panitia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya komunitas Sunojo Aya ini juga menjadi sebuah persembahan, bukan hanya dinikmati dalam lingkup denominasi gereja, tetapi seluruh gereja-gereja di Ononiha. Kami ke depan, kami rindu kesatuan, kami rindu kebersamaan. Oleh karena itu, anugerahkan kami keterbukaan untuk membangun kolaborasi, membangun kerjasama, sehingga persembahan-persembahan lagu seperti ini menjadi pengaruh yang semakin besar. Kami persembahkan kepada Tuhan melalui hidup kami dan pelayanan kami. Tuhan, terima kasih. Masa depan gerejamu di Nias, masa depan gerejamu dengan secara organisasi, misi pelayanan mereka, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan kami menantikan jawaban atas doa dan permohonan kami di dalam waktu dan kehendak Tuhan. Amin. Kiranya kalimat Paus Fransiskus ini menjadi perenungan bagi kita, umat Tuhan, bagi gereja, dan secara khusus bagi kita, Ononiha. Kita punya tanggung jawab menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang menderita. Baiklah, kita telah tiba di penghujung acara, namun jangan berpindah saluran dulu. Menutup Sunojo Aya 4 ini, kita akan mendengarkan satu pujian terakhir, Na ufegi ni wewei lo walangi. Terima kasih untuk para pengisi acara, terima kasih untuk panitia yang telah bekerja keras, dan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti acara ini. Sampai jumpa kembali di Sunojo Aya 5. Tuhan Yesus memberkati. Ya ahohu. Teguh suno Yehova, sebuahlah kemilia. Teguh suno Yehova, sebuah loa langit. Nau faigi ni wawai lo walangi, lulidana sinoi zazuhi. Te asiai sio tarai la kami, ifatera irang fao masih. Teguh suno Yehova, sebuahlah kemilia. Teguh suno Yehova, sebuah loa langit. Na ubaso badaro malinia, oya zaheli heli tedegu, bame fasau ita banuania, sino ito lo sino itu yu. Teguh suno Yehova, sebuahlah kemilia. Teguh suno Yehova, sebuah loa langit. Kau
Tetou terlala Ya ia zama sau balalagu Fangorifi Andre ibe buala Iheta fe fugola lewagu Tedagu suno Yehova Sebuala khemia Tedagu suno Yehova Sebuala